Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga sampai pada saat ini kita masih dapat merasakan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu pula kita hadirkan kepada Ibu Taala yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini kita semua akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai Observatory Rois SMA Negeri 2 Mandau. Cek kita. Oke, yang pertama mengenai apa itu Rohis. Rohani Islami atau yang biasa disingkat dengan sebutan Rohis merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan yang dikemas dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Fungsi Rohis merupakan sebagai forum pengajaran, dakwah dan berbagi pengetahuan ilmu Islam lainnya. Rohis SMA Negeri 2 Mandau tidak hanya menonton dengan kegiatan keagamaan saja. Ada kalanya kami membuat beberapa kegiatan yang dapat meningkat ukhuwah Islamiyah kami sesama anggota. Seperti contoh yaitu kami mengadakan mabit ikhwan, futsal, buka bersama dan berbagai kegiatan lainnya. Yang kedua mengenai sejarah Rohis SMA Negeri 2 Mandau. Rohis SMA Negeri 2 Mandau secara resmi dibentuk pada tahun 2002. Alkisah dimulai dari kepedulian para siswa-siswi SMA Negeri 2 Mandau yang melihat musola terlalu kotor. Karena pada saat itu musola hanya dibuka pada setiap hari Sabtu saja. Lalu siswa-siswi tersebut mulai membuka musola setiap hari dan melaksanakan sholat berjamaah di musola tersebut. Banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Mandau tersebut. Salah satu contohnya yaitu setiap hendak sholat, mereka pergi mengambil air di koramil dan membawanya menuju musola. Sampai saat ini, Rohis telah melahirkan beberapa regenerasi sampai saat ini. Dan insya Allah akan terus berlanjut. Oke, yang ketiga mengenai visi misi Rohis. Rohis juga memiliki visi dan misi. Yang pertama itu visi. Visinya itu membentuk siswa-siswi Islam SMA Negeri 2 Mandau yang beriman, berilmu, serta berakhlak mulia untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun misi yang bisa kami lakukan untuk mencapai visi. Yang pertama itu menanamkan kepribadian Islam modern. Yang kedua, membina dan membangun jiwa kepemimpinan yang memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, mewujudkan citra baik pelajar SMA Negeri 2 Mandau yang beriman dan berakhlak. Yang keempat, menjadikan Rohis sebagai wadah berbagi ilmu dan berorganisasi. Yang kelima itu menjadi organisasi dakwah yang aktif serta kreatif di SMA Negeri 2 Mandau. Yang keempat mengenai moto Rohis. Nah, jadi kita di Rohis ini juga punya moto loh yang kita tanamkan memang dari sejak awal kita masuk Rohis. Nah, moto Rohis itu yaitu luruskan niat, ikhlas berbuat, syukuri apa yang ada, jangan capek berbuat baik. Takbir, Allahu Akbar. Nah, yang kelima mengenai struktur Rohis SMA Negeri 2 Mandau. Sama halnya seperti organisasi lain, Rohis juga memiliki susunan struktur, mulai dari ketua, wakil, ketua keputrian, wakil ketua keputrian, sekretaris, bendahara, dan berbagai divisi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar aktivis Rohis? Semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad. Di Rohis saya diamanahkan untuk menjadi ketua umum periode 2019-2020. Ketua umum memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan seluruh keputusan maupun kebijakan yang bersifat strategis melalui kesepakatan dalam rapat pengurusan organisasi Rohis SMA Negeri 2 Mandau. Ketua umum memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan Rohis dan melaporkannya kepada pembina. Kemudian saya memiliki tanggung jawab untuk menanggung-jawabi seluruh pengurus Rohis baik ikhwan maupun akhwat. Ketua umum memiliki beberapa tugas pokok. Yang pertama, memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan organisasi Rohis SMA Negeri 2 Mandau. Yang kedua, mewakili Rohis SMA Negeri 2 Mandau dalam
persetujuan dengan rohis lainnya. Kemudian yang ketiga, menandatangani surat-surat maupun berkas yang berhubungan dengan kepentingan rohis. Dan terakhir, saya memiliki tugas hukum untuk menjaga keutuhan serta kekompakan seluruh pengurus rohis SMA Negeri 2 Mandau. Perkenalkan, nama saya Nagara Fiona Adila. Di Rohis saya menjabat sebagai Ketua 2 atau sebagai Ketua Keputrian. Nah, tugas dari Ketua 2 atau Ketua Keputrian ini yang pertama adalah untuk mengkoordinir dan mengawasi serta mengevaluasi segala kegiatan yang ada di Akhwat Rohis Manda. Yang kedua itu adalah melaporkan seluruh kegiatan dan kondisi para akhwat kepada Ketua Umum. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan segala aktivitas atau kegiatan para akhwat kepada Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifal Ismet. Saya di Rohis menjabat sebagai Ketua 1, atau lebih tepatnya itu Wakil Ketua. Di Rohis saya bertanggung jawab sebagai dua departemen, yaitu Departemen Sarana dan Departemen PHBI. Saya bertanggung jawab di Departemen Sarana itu maksudnya ketika ada barang-barang musola yang hilang ataupun rusak ataupun kurang jumlahnya, maka saya akan menggantinya ataupun melengkapi jumlah barang tersebut. Dan juga di PHBI. Di PHBI itu saya juga menanggung-jawabi seperti acara-acara besar Islam, misalnya Isra Mi'raj, terus Maulid Nabi, dan juga acara-acara Islam seperti yang lainnya. Dan saya juga, tugas utama saya itu menggantikan posisi ketua apabila ketua tidak dapat atau berhalangan hadir di acara tertentu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Nidia. Di Rohis saya menjabat sebagai Ketua 3 atau Wakil Keputrian. Saya bertanggung jawab untuk menanggung-jawabi Departemen Redaksi dan Pokdokmas. Apapun proker yang akan dilaksanakan oleh Redaksi dan Pokdokmas, saya yang akan bertanggung jawab untuk itu. Selain itu, saya juga bertugas untuk membantu Ketua Keputrian, dan saya juga akan menggantikan Ketua Keputrian ketika dia sedang berhalangan menghadiri suatu acara. Perkenalkan, saya Rahmidatul Hasanah Akmala. Perkenalkan, saya Revi Aryan Putri. Di Rohis saya menjabat sebagai Bendahara Umum. Di Rohis saya menjabat sebagai Bendahara 1. Tugas Bendahara Umum yaitu menyusun dan melaksanakan perbendaharaan dan membuat laporan keuangan. Tugas Bendahara 1 memegang dan mengatur keuangan Kapolri. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmadani. Di Rohis saya menjabat sebagai Sekretaris Umum. Tugas Sekretaris Umum sendiri begitu berat teman-teman, bahkan mungkin setelah saya akan menjabarkan tugas dari Sekretaris Umum, mungkin teman-teman berpikir tidak ingin menjadi sekretaris. Tugas utama dari Sekretaris Umum sendiri yaitu mengatur administrasi dari Rohis dan membuat seperti arsip keluar, arsip masuk, proposal yang seperti saya kerjakan tadi, dan membuat absen dari acara dan rapat yang akan kita langsungkan. Sekretaris sendiri juga memiliki tugas untuk mengatur jadwal rapat yang akan kita langsungkan. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi sekretaris umum, wajib nih dikuatkan mental dan pengabdiannya terhadap organisasi Rohis tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi Wahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usin Abdullah selaku Koordinator Departemen Kaderisasi. Perkenalkan, saya Jen Oktasina selaku Wakil Koor Kaderisasi. Nah, di sini Departemen Kaderisasi merupakan kepala departemen di struktur organisasi Rohis. Selain memimpin rapat, Departemen Kaderisasi juga bertugas mempersiapkan calon-calon anggota baru yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan dari sebuah organisasi. Dan juga melakukan pengembangan minat dan bakat setiap anggotanya, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Salam Kaderisasi. Perkenalkan, kami dari Departemen Dakwah di Rohis. Saya dianggotakan sebagai koordinator Departemen Dakwah. Menurut Azura sebagai wakil koordinator Departemen Dakwah. Di Rohis, Departemen Dakwah berguna untuk memperlihatkan bahwa Rohis adalah organisasi dakwah. Dan juga di Rohis, Departemen Dakwah berguna untuk memfasilitasi berlangsungnya kegiatan ibadah, yaitu mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk berlangsungnya kegiatan ibadah. Tidak hanya itu, banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Departemen Dakwah, seperti diskon mingguan, ceramah ketan yang dilaksanakan 2 minggu sekali, pesantren kita yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, dan juga banyak kegiatan lain yang dilaksanakan di Departemen Dakwah. Perkenalkan, kami dari Departemen Sarana. Nama saya Muhammad Rehan. Saya menjabat sebagai Departemen Koor Sarana. Dan saya Anfa Kurnia Putri sebagai wakil koordinator Sarana. Tugas dari Departemen Sarana adalah memperlaksanakan setiap acara besar yang mengatasnamakan Rohis, mendata dan mengordinir goro bulanan. Seperti contohnya apa yang disampaikan tadi wakil Koor Sarana, acara-acara besar seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, apapun itu acara yang menyangkut pautkan Rohis. Dan goro-goro seperti apa yang dilaksanakan goro itu, membersihkan musola tiap bulan, mengecek apa peralatan yang musola, dan seperti yang tadi saya lakukan untuk mencek air untuk berwudu atau apapun kegunaan Rohis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Dharma Maulana. Saya Umaira Jakra. Kami dari Departemen PHBI dan saya sebagai Koor PHBI. Dan saya sebagai wakil koor PHBI. PHBI sendiri di Rohis memiliki artian perayaan Hari Besar Islam, di mana kami mengatur hari kegiatan departemen kami menjadi hari besar Islam seperti acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan juga 1 Muharram dan hari perayaan besar Islam lainnya. Jadi kami dari Rohis memiliki departemen untuk mengatur acara-acara tersebut. Nama saya Dita Arya Salda. Perkenalkan, nama saya Tiza Ramadhani. Kami dari Departemen Pukdokmas dan saya sebagai koornya. Dan saya sebagai wakil koor Pukdokmas. Jadi Pukdokmas itu adalah singkatan dari Publikasi Dokumentasi Masyarakat. Seperti namanya publikasi. Publikasi itu biasanya mempublikasikan semua kegiatan Rohis, yaitu dengan cara difoto, misalnya rapat atau kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Selain itu, Pukdokmas juga bertugas untuk membagikan setiap undangan dan memberitahu informasi-informasi yang
setiap ada acara kegiatan yang ada di Rohis dan mengajukan undangan di setiap sekolah. Dan biasanya juga kami membuat mading di dekat sekolah, di alfanya ada di ikmatnya. Itu akan berisi sesuai dengan apa yang terjadi setiap bulan itu. Mungkin sudah. Perkenalkan, nama saya Frendi Amansyah. Di Rohis saya menjabat sebagai koordinator redaksi. Perkenalkan, nama saya Dida Adelia. Di Rohis saya sebagai wakil ketua redaksi. Redaksi merupakan departemen Rohis di bidang informasi dan komunikasi yang berfungsi menyampaikan dakwah Rohis di media sosial dan menyampaikan informasi mengenai Rohis di lingkungan SMA Negeri 2 Andau. Program kerja Rohis yaitu aktif dalam media sosial Rohis. Yang kedua, menerbitkan buletin 1 kali dalam 2 bulan. Yang ketiga, bekerja sama dengan Departemen Pokdokmas. Yang keenam, mengenai prestasi Rohis. Rohis SMA Negeri 2 Mandau juga aktif dalam hal prestasi. Contohnya itu salah satu contohnya yaitu kami dapat meraih juara 1 dalam lomba nasyid tingkat SLTA yang diadakan pada tanggal 11 Maret 2012. Tidak hanya ini, alhamdulillah Rohis Manda juga aktif baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non akademik. Contohnya, kami berhasil meraih juara 2 dalam Persis Makap, juara 1 dalam Rohis Cup, juara 1 lomba sholat jenazah, juara 1 lomba menulis esai, juara 2 lomba video kreatif, dan masih banyak lainnya. Nah, bagaimana teman-teman semua? Sudah tahu kan bagaimana Rohis SMA Negeri 2 Mandau? Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow IG Rohis Manda. Kami semua pamit undur diri. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan, apabila ada kebaikan tolong diamalkan. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.